Ini mesin cuci Changhong Pure Care FWF 8500S. Ukurannya ringkas, harganya terjangkau tapi fiturnya menarik nih. Ada steam wash yang bisa menghilangkan noda membandel dan sekaligus membasmi bakteri. Ada One Touch Smart Wash dengan dukungan AI yang akan membantu kita menentukan setting pencucian yang pas. Memudahkan sekali nih. Lalu ada Dolphin Drum yang disebut Changhong punya desain yang bisa mengangkat noda dengan maksimal tanpa merusak serat kain. Mesin cuci ini juga dibekali 16 program pencucian termasuk untuk baby care, allergy care, wool, serta down jacket bahkan. Selain itu, mesin cuci ini pakai motor inverter BLDC yang membuatnya dijanjikan bisa menawarkan efisiensi tinggi dan tentunya jadi hemat energi. Oke, langsung aja kita bahas kemampuan dari mesin cuci dari Changhong ini. Oke, mesin cuci dari Changhong. Ya, buat yang belum tahu, Changhong itu memang bukan cuma punya TV, kulkas, dan AC saja. Mereka kan produsen alat elektronik rumah tangga. Jadi wajar ya kalau produknya bukan cuma TV dan AC. Kebetulan yang kali datang adalah mesin cuci front loading dari mereka ya, FWF 8500S dengan kapasitas cuci di 7 kg. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan mesin cuci ini mulai dari isi paket penjualannya. Tentunya dalamnya ada unit mesin cucinya. Lalu ada selang water inlet 1,1 meter panjangnya. Lalu ada selang pembuangan atau drain 1,9 meter. Ada kabel listrik 1,9 meter, alat pembuka transit bolt dan pengaturan ketinggian kaki ya. Lalu ada paket dokumen. Oke, mesin cuci dari Changhong ini hadir dalam warna putih yang membuatnya kelihatan sederhana, minimalis, dan tetap modern ya. Dimensinya lebar 60 cm, tinggi 84,7 cm, dan tebalnya di 46,5 cm. Bobotnya ada di kisaran 50 kg. Karena ini mesin cuci front load, di depannya tentunya ada pintu drum tempat mencuci. Nah, Changhong tidak menambahkan penutup tambahan di pintu ini, sehingga permukaan cekungnya jadi seperti ini nih ya. Nah, saat pintu dibuka, terlihat ada karet segel pintu. Ini menggunakan lapisan antimikrobik alias antibakteri. Untuk area di atas pintu, di bagian kiri itu ada drawer. Ini terbagi ke 3 kompartemen ya. Kompartemen di bagian depan adalah untuk deterjen bubuk, sementara kalau ingin mencuci dengan deterjen cair, harus kita tuang ke kompartemen kiri di bagian belakang. Untuk pelembut pakaian bisa dituang ke kompartemen kanan di bagian belakang. Perhatikan ya, ada penanda batas maksimal di setiap kompartemen. Jadi, jangan sampai deterjen atau pelembut yang kita tuang itu melebihi penanda tersebut. Lalu, bagian di kanan drawer ini adalah control panel untuk pengendalian mesin cuci. Control panel ini terdiri dari knob putar berukuran besar yang merupakan mekanisme untuk memilih program pencucian. Di kanan knob tersebut ada display. Ini bisa menunjukkan beberapa parameter pencucian seperti kecepatan putar drum, suhu pencucian, serta berapa kali siklus bilas yang akan dijalankan. Sementara saat proses pencucian berjalan, display ini akan menunjukkan waktu yang tersisa sebelum prosesnya selesai. Nah, selain itu, kalau terjadi error di mesin cuci, kode error juga akan ditampilkan di display yang satu ini. Oke, di kiri dan kanan display itu ada beberapa lampu indikator. Ada indikator mode steam dan delay end di sisi kiri, serta ada One Touch Smart, Door Lock, dan Child Lock di sisi kanan. Ada juga beberapa tombol pengendalian di bawah dan kanan display ini. Nah, di sini ada tombol steam untuk mengaktifkan pencucian dengan uap. Lalu ada tombol rinse untuk mengatur berapa kali kita ingin membilas cucian kita. Kalau tombol ditekan selama 3 detik, kita bisa mengakses fitur delay end. Ini untuk menjadwalkan pencucian ya. Jadi proses pencucian akan selesai sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan. Berikutnya, tombol speed. Ini untuk mengatur kecepatan putar drum. Kalau tombol ini ditahan selama 3 detik, ini akan mengaktifkan fitur child lock. Nah, kalau child locknya ini aktif, tombol kontrol panel ini tidak bisa ditekan. Untuk menonaktifkan si child lock ini, kita bisa menahan lagi tombol speed selama 3 detik. Kemudian di sini ada tombol temp. Ini tentunya untuk memilih temperatur air yang digunakan saat proses mencuci. Lalu di paling kanan ini ada tombol start atau pause. Ini tentunya untuk memulai proses pencucian serta untuk menghentikan sementara proses tersebut kalau memang dibutuhkan. Misalnya tuh kalau kita lagi butuh masukkan tambahan cucian saat proses sedang berjalan. Lalu ada juga tombol yang satu ini ya, One Touch Smart Wash. Saat ditekan, parameter pencucian akan otomatis ditentukan oleh mesin cuci sesuai cucian yang kita masukkan ke dalam drum. Beralih ke area di bawah pintu. Ada drain cover nih di bagian kanan bawah ini. Di dalamnya ada akses ke drain pump ya atau pompa drainnya. Nah, ini digunakan kalau kita butuh membersihkan drain pump, misalnya karena banyak kotoran yang menumpuk di dalamnya.
Lanjut, untuk sisi kiri, atas, dan kanan mesin cuci, nah ini sih kosong ya. Nah sekarang kita beralih ke sisi belakang. Di kanan atas terlihat ada water inlet atau tempat masuknya air ke mesin cuci. Kita bisa pasang selang air bawaan paket penjualan ke konektor ini. Sementara di kiri bawah ada drain hose atau selang pembuangan air, lalu ada juga kabel power. Nah kalau kita lihat di sisi bawahnya banget, di sini ada kaki mesin cuci yang bisa diatur ketinggiannya. Ini akan membantu kita mendapatkan posisi mesin cuci yang rata dan stabil. Ya, diratain ya posisi mesin cuci ya, jangan ya miring-miring gitu. Oke, sekarang kita lihat fitur dan spesifikasinya. Mesin cuci dari Changhong ini memang hanya menawarkan kemampuan mencuci saja ya. Untuk mengeringkan, ini hanya bisa sampai yang dibilang setengah kering atau pakai metode spin alias diperas ya. Jadi kalau diperas ya bukan yang benar-benar sampai kering banget tentunya ya. Tapi ya sejauh mana kemampuan memerasnya itu memang penting sebetulnya. Jadi jemurnya juga nggak terlalu lama nantinya. Nah, untuk kapasitas cuci maksimalnya adalah 7 kg. Untuk cupnya ini ukurannya 530 mm. Nah, cup ini menggunakan cup yang disebut Changhong sebagai dolphin drum. Struktur cup ini disebut memungkinkan gilasan yang kuat dengan kemampuan melepas noda dengan baik, tapi tanpa merusak cucian. Oke, kalau bicara soal kapasitas yang tadi ya, ini bobot cucian plus air yang dipakai dalam proses mencuci. Jadi bukan bobot cuciannya saja. Ini sering salah kaprah nih, 7 kg bukan berarti pakaiannya 7 kg masuk ke dalam situ. Bukan, harus 7 kg beserta dengan air-airnya maksudnya. Nah tentunya tidak semua program yang tersedia itu mendukung kapasitas cuci maksimal ini. Coba cek dulu buku manual mesin cuci ini untuk detail kapasitas maksimal untuk setiap programnya. Oke, untuk motor, mesin cuci ini menggunakan motor BLDC inverter. Kecepatan putarnya itu bisa mencapai 1200 rpm. Ini biasanya berpengaruh ke spin tadi ya, untuk meres tadi ya. Nah, oke, untuk fitur yang tersedia di mesin cuci ini, yang jadi andalan adalah M Smart, yang diakses dengan menekan One Touch Smart Wash yang tadi tuh ya. Nah, saat ini digunakan kapasitas maksimal mesin cuci ini disebut hanya 5 kg saja. Kalau mau menggunakan mesin cuci ini sampai dengan kapasitas maksimalnya, kita bisa gunakan preset cotton, mix atau night wash. Lalu di sini ada quick wash yang disebut menjanjikan proses pencucian selesai dengan cepat, bahkan bisa selesai di bawah 15 menit. Kapasitas di mode ini itu cuma 1 kg aja ya. Lalu ada allergy care. Ini menggunakan air bersuhu tinggi untuk menghilangkan kutu atau alergen lainnya yang ada di cucian kita. Nah, ini kapasitas maksimumnya ada di 3 kg. Lalu ada cold wash. Ini disebut cocok untuk cucian yang warnanya tuh mudah pudar kalau kena suhu yang tinggi. Jadi air yang digunakan untuk mencuci di program ini suhunya akan dibiarkan standar aja, tidak dipanaskan terlebih dahulu. Kapasitas maksimal saat menjalankan program ini hanya 2 kg saja. Kemudian ada juga night wash yang disebut tidak menghasilkan suara yang berisik. Jadi ini cocok dijalankan di malam hari saat kita tidur. Nah, kalau butuh mode untuk jenis pakaian yang spesifik, ada beberapa juga di sini ya, seperti down jacket dan wool misalnya. Oh ya, untuk mode-mode ini kilogramnya itu kilogram pakaian ya. Sementara kalau 7 kg tadi yang jadi speknya si mesin cuci itu adalah pakaian plus air ya. Jadi diperhatikan setiap mode itu berapa kilogram pakaian yang bisa dicuci. Oke, lanjut lagi. Kalau hanya butuh membilas atau mengeringkan pakaian yang terlalu basah, kita bisa pakai rinse and spin atau spin aja. Tapi ingat ya, ini memang tidak bisa sampai benar-benar kering banget. Nggak bisa. Tapi paling nggak akan lebih kering, jadi nanti kalau pada saat dijemur itu mungkin lebih cepat kering. Sementara kalau butuh membersihkan drum mesin cuci, kita bisa menjalankan program drum clean. Ya, mesin cuci juga perlu dicuci ya. Ingat itu ya, jangan asal pakai doang nggak pernah dicuci. Oh ya, kalau butuh mencuci dengan steam, bisa juga kita aktifkan secara manual. Ini disebut bisa membantu menghilangkan bau tidak sedap di pakaian yang disebabkan oleh bakteri serta membantu menghilangkan noda membandel juga. Terakhir, mesin cuci ini juga mendukung delay end. Kita bisa atur kapan mesin cuci ini menyelesaikan proses pencucian. Misalnya, kita atur agar selesai di jam kita pulang kerja. Jadi begitu sampai rumah, cucian bisa segera kita angkat dan jemur. Jadi cucian yang setengah kering tadi itu nggak perlu kelamaan didiemin di dalam mesin cuci. Itu bisa berbahaya juga ya, apalagi kalau musim hujan bisa jadi bau nanti. Oke, sebelum bisa digunakan untuk mencuci, mesin cuci ini tentunya harus kita siapkan terlebih dahulu ya.
Ini termasuk melepas transit bolt, menempatkan mesin cuci di posisi yang tepat, memasang water inlet, memposisikan selang drain ke tempat yang seharusnya, serta menghubungkan mesin cuci ke listrik. Nah, kalau semuanya itu udah, ingat ya, semuanya harus sudah dilakukan ya. Sekarang langsung kita bisa mencoba mencuci dengan mesin cuci ini. Pertama, cucian kita masukkan ke dalam drum dulu. Sekali lagi jangan lupa cek kapasitas maksimal cucian untuk setiap program pencucian yang tersedia. Setelah cucian masuk dalam drum, tutup pintu drumnya lalu buka drawer untuk deterjen dan pelembut pakaian. Tuang deterjen dan pelembut pakaian sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu tutup lagi drawernya. Kemudian putar knob ke program yang akan digunakan. Setelah itu mulai proses mencuci dengan menekan tombol start. Nah, setelah berapa saat, waktu pencucian yang tersisa itu akan tampil di displaynya. Oh ya, kalau butuh mengatur manual suhu, kecepatan putaran drum, serta mau mengaktifkan steam wash, itu bisa dilakukan setelah memilih preset ya. Kalau butuh pakai fitur delay end yang tadi, itu juga bisa kita atur setelah memilih preset pencucian dengan knob tadi. Oke, sekarang mari kita coba untuk mencuci beneran nih ya. Kita coba dulu dengan pakaian total bobot 4 kg. Ini sesuai dengan rekomendasi dari Changhong untuk bobot cucian sebelum ditambah dengan air untuk program cotton ya. Nah, kita langsung jalankan saja programnya tanpa pengaturan manual apapun. Proses mencuci selesai dalam 56 menit dengan konsumsi daya maksimal sekitar 1647 watt. Penggunaan dayanya di 0,095 kWh. Biayanya jadi sekitar Rp138 saja. Itu kita hitung dengan tarif listrik yang ini ya. Nih, lihat aja nih ya. Ya, itu yang kita pakai. Oh ya, secara standar mesin cuci juga akan menjalankan spin. Jadi setelah proses selesai, kita mendapatkan cucian yang bersih dan setengah kering di sini. Oke, bagaimana dengan program yang lain? Kita coba dulu M-Smart dengan cucian 20 potong pakaian bobot sekitar 3 kg. Oh ya, saat pakai M-Smart ini pencucian dengan uap secara otomatis akan diaktifkan. Proses ini selesai dalam waktu 54 menit dengan daya maksimal di 1528 watt. Kebutuhan dayanya ada di 0,078 kWh dengan biaya sekitar Rp113 saja. Berikutnya kita coba quick wash dengan 7 potong kaos dan total bobot 1 kg. Secepat apa sih? Ternyata cucian kami selesai dalam waktu 23 menit dengan daya maksimum 198 watt saja. Kebutuhan dayanya jadi 0,014 kWh. Jadi biayanya cuma Rp20. Tapi kan kita tadi selesai dalam waktu 15 menit. Nah, saat kami coba lagi dengan quick wash, tapi suhu diatur manual ke 20 derajat Celcius, alias air tidak dipanaskan sama sekali. Nah, di sini kami bisa mendapatkan cukup dekat dengan 15 menit. Jadi kayaknya selisihnya itu adalah proses memanaskan air tadi ya. Oke, konsumsi daya saat kami coba dengan pengaturan ini mirip dengan quick wash standar tadi dengan kebutuhan daya di kisaran 0,013 kWh, yang berarti biayanya ada di Rp19. Sekarang kita coba lagi untuk mode allergy care, yang berarti ini menggunakan air dengan suhu tinggi. Kita coba dengan cucian total 3 kg. Proses ini butuh waktu sekitar 122 menit atau sekitar 2 jam ya. Dengan lonjakan daya maksimalnya itu mencapai 1768 watt. Kebutuhan daya totalnya dalam waktu 2 jam itu adalah 0,934 kWh. Nah, ini biayanya jadi sekitar Rp1.346 saja. Oke, bagaimana dengan mode yang lain? Kita coba dengan mode down jacket dan bedding. Hasilnya bisa langsung kita lihat di tabel berikut ini ya. Nah, lihat aja ya. Ya, terlihat kalau kita butuh memanaskan air sampai suhu tinggi, konsumsi daya maksimalnya juga akan meningkat. Mirip dengan mode allergy care dan M-Smart yang pakai steam tadi. Tapi tentunya mesin cuci ini tidak terus-menerus menarik daya sebesar itu. Cuma sebentar aja saat dalam proses memanaskan airnya. Nah, bagaimana kalau kita cuma mau mengeringkan pakaian saja? Kami coba ya. Pertama cuma spin aja. Untuk cucian sekitar 24 potong dengan bobot sekitar 4 kg. Proses mengeringkan selesai dalam waktu 10 menit dengan daya maksimalnya itu cuma lompat ke 200 watt. Ini membutuhkan daya 0,016 kWh dengan biayanya sekitar Rp23. Sementara kalau kita juga ingin membilas cucian dulu nih sebelum di spin dengan cucian yang sama, nah kita bisa pakai rinse and spin. Ini selesai dalam waktu 31 menit. Daya maksimalnya itu ada di kisaran 511 watt dengan kebutuhan daya sekitar 0,029 kWh. Jadi ini sekitar Rp42.
Mesin cuci Changhong FWF 8500S ini dipasarkan dengan harga 3 jutaan rupiah. Changhong memberikan garansi motor hingga 10 tahun dan garansi spare part hingga 3 tahun untuk mesin cuci ini. Oke, langsung aja kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kapasitas cucian plus air 7 kg. Terlihat kalau mesin cuci ini memang bukan untuk cucian harian yang volumenya besar ya. Mungkin lebih pas untuk yang tinggal sendirian atau berdua aja. Kemudian ini drawernya itu untuk penggunaan 1 kali proses pencucian ya. Kalau ngisi ini ya, ngisi deterjen dan lain-lainnya. Jadi jangan diisi terlalu banyak deterjen dalam drawer ini, secukupnya untuk 1 kali proses pencucian saja. Lalu jangan lupa ini memang hanya washer aja. Jadi cucian memang sampai ke batas diperas saja ya, bukan sampai dikeringkan. Kalau nggak mau repot harus jemur cucian, memang kita harus beli unit dryer yang terpisah jadinya. Lalu Changhong menyebutkan bahwa konsumsi daya mesin cuci ini adalah 400 watt, tapi ini memang disebut untuk pencucian normal, berarti tanpa uap atau air yang akan dipanaskan. Saat kami uji, mesin cuci ini memang bisa menarik daya sampai sekitar 1500-an watt untuk pencucian dengan air yang dipanaskan atau kalau pakai steam sesuai dengan pengujian tadi. Jadi perhatikan ya, pastikan daya listrik di tempat kita itu sudah siap atau sudah mencukupi kalau kita mau pakai air panas atau uap. Tapi sebetulnya sih ya, bisa aja beli mesin cuci ini jadi nggak pakai air panas atau uapnya, walaupun listrik di rumah baru 1.300 atau 2.200. Pastikan aja nggak dihidupin tuh mode yang ada uap atau pemanasan itu. Oke, dari sisi menariknya, di sini tersedia cukup banyak program pencucian di mesin cuci ini ya. Memang bukan yang super spesifik banget, tapi ini udah terbilang memadai sekali untuk penggunaan harian di tempat tinggal kita. Lalu, dia punya fitur delay end untuk mengatur agar pencucian itu selesainya sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Dia juga sudah mendukung pencucian dengan air panas dan steam, tentunya kalau listrik di rumah mengizinkan. Ukurannya juga ini ringkas ya, bisa dengan mudah masuk ke tempat tinggal yang ukurannya kecil. Lalu penggunaan juga relatif mudah yang satu ini, dan mesin cuci front load ini juga tidak membuat cucian kusut saat dicuci. Tidak seperti mesin cuci top load. Dan ya front load ini juga menjaga pakaian tuh nggak mudah rusak. Kancing-kancing tuh nggak mudah kendor kalau pakai front load. Lalu garansi motornya ini sampai 10 tahun ya. Nah, mesin cuci Changhong ini akan cocok untuk yang butuh mesin cuci ringkas dengan kapasitas mencuci yang memang tidak terlalu besar. Nah, menariknya dengan harga yang terbilang terjangkau, mesin cuci ini sudah menawarkan cukup banyak fitur dan program pencucian yang seharusnya masih jarang ditemui di mesin cuci di kelas harga segini. Jadi, mesin cuci front loading dari Changhong ini bisa jadi pilihan menarik untuk yang butuh mesin cuci modern untuk menangani cucian mungkin 1-2 orang di rumah dengan harga yang terjangkau. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.